para perampok nasab suci keluarga Nabi, sejatinya, sesungguhnya mereka adalah virus penyakit yang dapat menjadi wabah besar, lebih berbahaya dari hanya sekedar racun. Tetapi, virus penyakit yang mewabah itu, bila tak segera dibasmi, niscaya akan segera menginfeksi pada setiap individu, siapapun dari Anda dan kita semua. Bila Anda hanya sekedar mendekati racun, atau bahkan Anda meminum racun itu, cukuplah Anda yang menanggung dampak dari racun itu sendiri, tidak membuat bahaya bagi orang lain. Oleh sebab itu, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah, menjaga kelestarian ajaran Rasulullah, bakti kita kepada negeri ini, bersama dengan anak-anak negeri ini, hal ini harus kami sampaikan, agar kita, semua penduduk Sabang sampai Merauke, selalu waspada terhadap trik dan taktik licik, adu domba antar sesama anak bangsa, dan adu domba antar sesama umat Islam itu sendiri. Tujuan kita tidak ada lain, kecuali hanya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan keyakinan kita semua, memberikan pemahaman sesuai dengan data-data yang kita pahami, bahwa beragama haruslah menggunakan dogma, keyakinan dan logika, atau akal sehat. Syariat yang diajarkan Nabi kita, para ulama kita, hakikatnya mempunyai tujuan baik dan mulia, yang tak akan terlaksana dengan sempurna, sesuai makosid syariah, sesuai dengan tujuan syariah, bila memisahkan antara agama dan akal sehat. Dan bila agama dan akal sehat dipisah, justru akan sangat berbahaya pada setiap lini kehidupan manusia, baik dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Mendengar cerita-cerita palsu, dusta dan bohong para oknum habaib dalam ceramah-ceramah mereka, sungguh kotor dan sangat menjijikkan. Semua cerita busuk yang mereka sampaikan, tentu saja, tujuannya hanyalah untuk menaikkan pamor mereka, bahwa merekalah orang-orang yang pantas dimuliakan, yang harus dijunjung tinggi-tinggi oleh umat Islam. Sementara, bila kita cermati, setiap kisah-kisah para nabi dan rasul, sungguh tak pernah terdengar dari ajaran-ajaran mereka, yang menyampaikan hal-hal dusta, palsu dan bohong, seperti halnya cerita oknum Habib Ba'alawi, tentang kemuliaan mereka, tentang kehebatan leluhur-leluhur mereka, melebihi kisah para nabi dan rasul. Doktrin-doktrin semacam ini, tentu saja tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Seluruh Nahdiyin haruslah berani bergerak, semua ulama haruslah berani bersikap, jangan membiarkan umat Islam dibodohi oleh mereka, dengan semua cerita palsu dan dusta. Cerita-cerita yang mereka sampaikan, hakikatnya adalah panduan untuk para oknum Habib turun-temurun, yang ditulis dalam beberapa kitab mereka, dikisahkan dengan penuh tahayul, hurafat, dengan muatan cerita-cerita bohong, dusta dan palsu, demi menaikkan pamor mereka, membumbui kepercayaan orang-orang yang dari sejak abad-abad lalu, mempertanyakan kebenaran nasab mereka. Maka, demi menutupi semua kepalsuan itu, mereka para datuk Habib, sengaja membuat cerita-cerita palsu, mengagung-agungkan kisah mereka sendiri, hingga melebihi para nabi dan rasul, agar umat Islam menjunjung mereka, menghormati mereka, dan tak lagi mempertanyakan siapa mereka sebenarnya. Doktrin-doktrin sesat, dengan berdalil keutamaan yang dirampas dari Ahlul Bait Rasulullah, oleh mereka yang mengaku-ngaku Ahlul Bait, mereka adalah virus-virus jahat dan mewabah, merupakan pandemi penyakit yang paling menghancurkan setiap sendi-sendi akidah umat Islam. Sungguh sangat disayangkan, orang-orang yang selama ini, oleh para ulama Nusantara, diberi kepercayaan oleh umat Islam, diberi tempat kemuliaan lewat fatwa ulama Nusantara, walaupun para ulama sendiri hanya berdasar pada husnudzan, atas keabsahan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kini yang terjadi, setelah para oknum Habib Ba'alawi tenggelam dalam sanjungan dan kemuliaan umat Islam Nusantara, mereka justru lupa dan semakin tak tahu diri, tak pernah bersyukur dengan kehidupan mulia di tengah-tengah kaum muslimin di negeri yang subur, jauh dari asal mereka di gurun pasir, negeri tempat mereka sendiri yang kering kerontang. Para perampok nasab suci keluarga Nabi, sejatinya mereka sesungguhnya adalah virus berbahaya, wabah penyakit, yang lebih berbahaya dari hanya sekedar racun.
banyak para pencinta oknum Habib Ba'alawi, terutama mereka yang taklid buta, membangun narasi sesuka hatinya. Menurutnya, bagi yang mempersoalkan nasab Ba'alawi, sama dengan orang yang mendekati racun, atau bahkan meminum racun itu sendiri. Padahal, soal nasab ini muncul, bukanlah sesederhana seperti racun. Bila hanya racun, tidaklah berbahaya bagi orang lain. Mungkin racun itu berbahaya bagi orang yang minum racun, tetapi tidak kepada orang lain. Lebih parah lagi, soal nasab disamakan dengan nasi uduk yang tidak dipertanyakan orang akan keaslian bahannya. Pola pikir semacam ini sangatlah pantas disebut cacat logika. Orang yang paham nasi uduk sudah pasti tahu mana yang asli dan mana yang palsu, dan tak akan pernah mempersoalkan dari mana bahannya. Sebab uduk itu punya ciri khas yang sangat mudah dirasa. Dari itu, bila pedagang nasi uduk membuat uduk palsu, pasti beda bentuk dan rasanya. Begitu juga soal nasab yang dikaitkan dengan nasab suci Ahlul Bait. Bagi Anda yang mempertanyakan kepentingan umat Islam yang mencari kebenaran nasab Ba'alawi atas tersambungnya nasab suci kepada Rasulullah, keluarlah dari kemunafikan Anda. Jujurlah pada nurani Anda, lihatlah yang terjadi pada doktrin sesat Habib Ba'alawi. Mengaku nasab itu virus berbahaya yang setiap waktu dapat mewabah dan menjangkiti siapapun, kapanpun, bila itu tak segera dibasmi. Seperti beberapa cerita bohong yang sering kita dengar dari para habib. Cerita itu sengaja disebarluaskan melalui beberapa media dan kanal-kanal stasiun TV. Pertama, cerita seorang oknum habib yang mengisahkan bahwa salah satu datuk mereka mampu memadamkan api neraka jahanam. Ini adalah virus-virus doktrin Ba'alawi. Para ulama harus berani memfatwakan kesaatan dan cerita ini untuk segera diluruskan. Terutama cerita oknum Habib Datuk Ba'alawi yang dikisahkan datuk mereka mampu memadamkan api neraka jahanam. Ini sungguh mempermainkan syariat Islam, walaupun kita pengikut ahli sunnah wal jamaah dan tidak memungkiri untuk mengakui serta meyakini karomah para wali-wali Allah. Tetapi kalau karomah itu sampai digambarkan seperti mampu memadamkan api neraka jahanam, sementara kisah para nabi dan rasul saja tak mampu memadamkan api neraka jahanam. Ini adalah kisah halu, sangat berlebihan dan keterlaluan. Cerita semacam ini kalau dibiarkan, justru sangat berbahaya dan akan merusak akidah kaum muslimin. Oleh sebab itu, hal-hal yang sesat dan menyesatkan seperti ajaran halu ini harus kita luruskan. Tidak akan ada satupun yang mampu memadamkan api neraka jahanam. Kalaupun ada yang berdoa kepada Allah, meminta memadamkan api neraka, Allah lah hakikatnya. Apakah ada nabi dan rasul yang berdoa, memohon kepada Allah agar api neraka jahanam dipadamkan? Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam ajaran Islam, tidak pernah ada kisah bohong, palsu, penuh hurafat dan tahayul, yang merusak sendi kehidupan dan akidah kaum muslimin. Oleh sebab itulah, kaum muslimin bila mendengar ada oknum habib yang mengisahkan kakek moyang mereka dengan cerita di luar nalar dan kepercayaan yang diajarkan dalam syariah, tidak patut dipercaya. Itu semua adalah cerita dusta yang tidak ada dasarnya. Kedua, ada oknum Habib Datuk Ba'alawi yang dikisahkan mampu meliburkan malaikat. Malaikat libur agar tidak mencatat amal buruk, maksiat dan dosa. Ini juga adalah cerita yang dibangun Ba'alawi yang penuh kebohongan dan dusta. Sungguh ajaran yang sangat menyesatkan, kurang ajar, melampaui batas kemanusiaan, melebihi kewenangan Allah dengan meliburkan malaikat. Sungguh luar biasa halu. Para Ba'alawi benar-benar keterlaluan dan berlebih-lebihan. Ini akan merusak akidah dan akhlak kaum muslimin. Bila ada manusia yang mampu meliburkan malaikat-malaikat untuk tidak mencatat amal buruk, tidak mencatat maksiat, tidak mencatat dosa dari makhluk Allah, bisa jadi suatu hari dia mengaku Allah,
Ketiga, kita juga mendengar sebuah cerita seorang oknum Habib dalam sebuah video. Dia menggambarkan seorang tokoh dari datuk mereka yang dikisahkan mampu bermiraj, naik ke langit dalam semalam lebih dari 70 kali. Cerita berlebihan ini sungguh membuat kita bertanya, apakah ia, seseorang ulama memproklamirkan diri, telah bermiraj 70 kali dalam semalam, ruhan wa jasadan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup melakukan miraj hanya sekali. Kisah ini sungguh luar biasa bernuansa dusta. Walaupun kami umat Islam tidak memungkiri, mengakui serta meyakini akan adanya karomah para wali Allah itu benar-benar ada dan nyata. Tetapi para wali selalu menyembunyikan karomah-karomah Allah agar tak diketahui orang lain. Walaupun ada yang mengetahui, itu hanyalah bagian kecil dari karomah tersebut. Bagi masyarakat awam, terutama mereka yang tidak memahami hal tersebut, akan dianggap benar karena tidak ada pembanding yang dapat menyalahkan cerita-cerita yang dianggap benar. Oleh sebab itu, wajib bagi para ulama untuk membongkar semua cerita dusta dan palsu yang penuh dengan khurafat dan tahayul hanya untuk mengelabui umat Islam agar hormat kepada mereka. Kepalsuan-kepalsuan dongeng ini sungguh akan merusak akidah dan akhlak kaum muslimin bila tak segera diperbaiki dan diluruskan oleh para ulama Nusantara. Oleh sebab itu, sekali lagi, wajib hukumnya bagi para ulama memperbaiki keadaan semacam ini. Janganlah merasa alergi dengan sikap-sikap kami yang mempersoalkan nasab ini, apalagi menuduh kebencian kami kepada para habaib yang memang tidak jelas. Kita sangat mencintai Rasulullah dan keluarga-keluarganya dengan meluruskan ajaran yang telah ditanam dengan baik, dengan mencegah siapapun yang mencoba merusak ajaran luhur Nabi kita. Belum lagi pemalsuan beberapa makam yang mereka klaim sebagai makam seorang habib yang dibangun dan dikultuskan atas nama seorang alim dari kalangan mereka. Kasus makam-makam palsu ini sudah banyak diungkap oleh kiai-kiai kampung, kiai-kiai pribumi yang tahu persis keberadaan makam ulama-ulama di tempat di mana mereka tinggal. Kita tidak bisa membiarkan umat Islam menjadi bodoh dan dibikin semakin bodoh oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan Islam demi kepentingan mereka. Jangan sampai akidah dan akhlak umat terus dirusak oleh beberapa oknum habaib dengan membuat kisah-kisah bohong, kisah-kisah palsu dan dusta. Demi menaikkan pamor para oknum habib, cerita-cerita itu sengaja mereka buat dan dituliskan di dalam kitab-kitab, lalu diajarkan dan disebarkan agar mereka benar-benar dianggap memiliki karomah-karomah yang bahkan melebihi mukjizat para nabi dan rasul.